Halo Sobat YouTube, jumpa kembali dengan saya Alrin Teknik. Kali ini saya ingin berbagi tips kepada kawan-kawan semua, yaitu tips tentang kulkas yang tertusuk benda tajam ya Sobat YouTube. Apabila Sobat YouTube mempunyai kulkas yang tidak sengaja Sobat YouTube menggunakan benda tajam seperti pisau ataupun besi atau obeng untuk membersihkan bunga es, lalu tidak sengaja tertusuk pada evaporatornya. Sobat YouTube, apabila evaporatornya tertusuk, pada saat tertusuk pasti ada gas yang menyembur dari dalam evaporator. Nah, Sobat YouTube, pasti Sobat akan kaget dan pasti akan panik. Saran saya, tidak usah panik. Sobat YouTube, cepat cabut coknya, kemudian di tempat yang lubang itu, di tempat yang keluar gas, Sobat YouTube cepat bersihkan, cepat dilap dan ditutup ya, usahakan ditutup supaya jangan ada air yang masuk ke dalam lubang evaporator yang bocor. Nah, Sobat YouTube, kenapa harus ditutup? Karena pada waktu evaporator bocor, air akan masuk ke dalam lubang yang terjadi atau yang tercungkil oleh benda tajam itu. Apalagi bila waktu tertusuk kabel listriknya tidak dicabut, bila kompresornya hidup terus, pada saat freonnya keluar habis, di bagian yang bocor itu dia akan menyedot, sehingga air yang ada pada evaporator, air es yang masih menggumpal yang ada di evaporator itu yang menjadi air, dia akan terhisap masuk ke dalam sistem pendingin kulkas, sehingga terjadilah kerusakan pada mesin atau sistem pendingin kulkas. Jadi tips dari saya, sahabat YouTube, apabila Sobat YouTube mempunyai kulkas yang tertusuk benda tajam, saya sarankan segera dicabut coknya dan dilap bersih di bagian yang bocor. Usahakan ditutup, kalau bisa ditutup menggunakan lem sementara. Baru kemudian Sobat YouTube memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, Sobat YouTube, apabila Sobat YouTube mempunyai kulkas yang tertusuk benda tajam, namun Sobat YouTube membiarkannya begitu saja, pada saat gasnya keluar, Sobat YouTube tidak mencabut coknya, itu berarti sudah masuk air di dalam sistem pendinginnya. Ya, Sobat YouTube, apabila Sobat YouTube ingin memperbaikinya, saya sarankan bukan tidak usah diperbaiki, tetapi bila Sobat YouTube ingin memperbaikinya, itu akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jadi bila Sobat YouTube ingin memperbaikinya, Sobat YouTube harus berkomunikasi dengan baik dengan teknisi. Jangan sampai nanti pada saat teknisi datang, Sobat YouTube hanya bilang ini kulkas saya terjadi kebocoran, tetapi tidak menjelaskan bahwa pada saat bocor kulkasnya masih hidup terus. Nah, memang para teknisi biasanya ada yang hanya langsung mengerjakannya saja. Biasanya mereka datang, mereka langsung lem pada bagian yang bocor dan mereka cuma membersihkan sebentar saja lalu diisi freon. Nah, Sobat itu, apabila seperti itu pekerjaannya tidak sempurna ya Sobat itu. Biasanya hanya 1-2 hari saja dinginnya dan kemudian tidak akan dingin lagi. Itu akan menyebabkan kerugian kepada Sobat YouTube sendiri. Jadi saran saya, bila kulkas sudah kemasukan air, apabila pada saat bocor Sobat YouTube tidak mencabut coknya, saran saya
lebih baik tidak usah diperbaiki, karena apabila sudah masuk air di evaporator, dia akan masuk semua ke sistem-sistem yang lain. Dia akan masuk ke kondensor, dia akan masuk ke kapiler, dan dia akan masuk ke filter, dan juga masuk ke dalam kompresor. Jadi apabila sobat YouTube ingin memperbaiki, sebenarnya harus diganti semuanya itu. Apabila kita cuma flushing saja, cuma membersihkan tapi tidak dibersihkan dengan baik, maka yang pasti kulkasnya tidak akan dingin dengan sempurna. Sobat YouTube, ini hanya tips dari saya. Apabila sobat YouTube mempunyai kulkas yang mengalami kebocoran, itu saran dari saya. Yang pertama tadi, harus cepat dicabut coknya ya sobat YouTube, agar bila kita mencabut coknya, mesinnya akan mati, sehingga pada waktu mesin mati dia tidak akan menghisap air yang ada pada evaporator, dan juga harus cepat ditutup di bagian yang bocor supaya air tidak masuk ke dalam sistem. Apabila air tidak masuk, berarti kulkas sobat itu akan aman daripada air, dan bila diperbaiki kembali tetap akan jadi seperti semula ya, karena tidak ada air yang masuk ke dalam sistem pendingin. Tetapi apabila sobat itu tidak mencabut coknya dan membiarkannya hidup terus karena tidak paham, itu akan mengakibatkan kerusakan pada sistem pendinginnya. Yang pertama, dia akan masuk ke dalam evaporator, kemudian dia akan dorong kembali ke kompresor, dia akan masuk ke kompresor, lalu air yang masuk ke kompresor itu akan didorong naik lagi. Dia akan dorong naik lagi lewat kondensor, dia akan berputar kembali, dia akan berputar terus. Sistem kulkas itu dia berputar. Jadi dia naik turun, dia berputar terus. Nah, kalau air sudah masuk, yang pasti sistem pendingin sobat itu akan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi tips dari saya, apabila sobat YouTube mempunyai kulkas yang bocor dan sobat YouTube tidak cabut coknya, kemudian air yang ada di evaporator sudah terserap masuk ke dalam evaporator, saran saya kalau sobat YouTube ingin memperbaiki, lebih baik sobat YouTube pikir-pikir dulu, karena bila ingin memperbaiki sama halnya dengan kita membeli kulkas yang baru, karena kita harus melakukan penggantian evaporator, melakukan penggantian kondensor, melakukan penggantian kapiler, dan juga bila kompresornya sudah kemasukan air, bisa-bisa sobat YouTube harus melakukan penggantian kompresor juga. Jadi itu sama halnya dengan sobat YouTube membeli kulkas yang baru. Jadi sobat YouTube, ini sekedar tips dari saya mengenai kulkas yang bocor. Jadi bila sobat YouTube mempunyai kulkas yang bocor dan airnya tidak masuk ke dalam evaporator karena sobat YouTube cabut coknya, cok listriknya, itu saran dari saya bisa diservis kembali. Sobat YouTube bisa panggil teknisi untuk memperbaikinya. Tetapi bila pada saat kulkas bocor dan sobat YouTube tidak cabut arus listriknya, membiarkannya tetap hidup terus, saran dari saya lebih baik tidak usah diperbaiki, karena bila diperbaiki sobat YouTube akan mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan juga bila dikerjakan dengan sempurna bisa jadi baik, tetapi bila teknisi tidak mengerjakannya dengan sempurna akan menyebabkan kerugian pada sobat YouTube sendiri. Ini hanya sekedar saran dari saya. Apabila tips ini bermanfaat bagi sobat YouTube boleh like dan subscribe video saya ini. Oke, sobat YouTube, terima kasih sudah menyimak video saya.
Ini hanya sekedar saran dan informasi dari saya sebagai teknisi yang sudah berpengalaman dengan kulkas-kulkas yang bocor ya sobat YouTube. Oke sobat YouTube, terima kasih sudah menyimak. Salam dari saya, Aldrin Teknik.